أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا شفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita memperbarui kembali puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya jualah, atas rahmannya jualah yang selalu terlimpah tak terbatas kepada kita sehingga kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini. Dalam rangka meneruskan atau menyelesaikan pembahasan kita, tadarus dan tadabbur kita di surat yang ke-21, surat Al-Anbiya. Jadi malam ini adalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Anbiya, dan nanti di akhir pembahasan kita akan rangkumkan kembali, reviewkan kembali seluruh pembahasan di surat Al-Anbiya sejauh 112 ayat. Seperti biasa, mari kita sama-sama membaca dulu 2 ayat terakhir, yaitu ayat 111 dan 112. Dan bersama kita sudah ada Ustadz kita dari Singapura, Ustadz Safi Soleh. Kita minta kepada beliau untuk membacakan kita 2 ayat tersebut, yaitu ayat 111 dan 112. Dan bagi jemaah yang ingin membaca sendiri kitab sucinya, silakan buka 2 ayat terakhir dari surat Al-Anbiya, surat yang ke-21. Mari kita masuk ke screen dan mempersilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, untuk membacakan ayat-ayat. Silakan Ustadz. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق. قال رب احكم بالحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار
على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل. Mewakili jemaah semuanya, kita mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsira wa barakallahu fik kepada Ustadz kita, Ustadz Safei Saleh dari Singapura. Semoga apa yang beliau bacakan tadi kepada kita pertama-tama menjadi hasanah bagi beliau, dan setiap hasanah mendapatkan 10 pahala pada setiap huruf, sehingga huruf-huruf itu nanti menjelma menjadi cahaya di alam akhirat. Begitu juga kepada jemaah sekalian, semoga dengan membaca tadi Al-Quran yang merupakan 2 ayat terakhir daripada surat Anbiya, Allah turunkan malaikat bersaf-saf dari rumah jemaah sekalian, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, sampai ke arasy Allah SWT, dan Allah SWT menyebut-nyebut nama semuanya dan orang tuanya, Fulan bin Fulan, di hadapan majelis para malaikat yang bertawaf di arasy-Nya. Kita teruskan surat Anbiya, atau kita akhiri, tepatnya kita akhiri surat Anbiya, surat yang ke-21. Surat Anbiya adalah surat Nabi-Nabi, dan surat ini turun di Mekah, akhir Makkiyah, disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 112 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 112. Seperti biasa, mari kita lanjutkan dengan mengulangi dari satu ayat sebelumnya, yaitu ayat 110. Ayat 110 berbicara tentang pengetahuan Allah. Jadi Allah mengatur seluruh makhluknya berdasarkan ilmunya. Dan ilmunya Allah itu mencakup segala keadaan, baik dalam keadaan terucap ataupun tidak terucap. Yang terucap namanya al-jahr, dan yang tidak terucap adalah namanya al-kutum atau taktumun, yang kalian tidak ungkapkan, kalian sembunyikan. Jadi Allah tahu apa yang kita ungkapkan dan apa yang kita simpan dalam benak, apa yang kita nyatakan dan apa yang kita rahasiakan. Allah mengerti semuanya karena Allah itu adalah Latif dan Muhit. Dia adalah maha halus dan meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun keberadaan atau eksistensi, tidak ada satupun entitas, tidak ada satupun hal yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, karena selama sesuatu itu ada, maka selalu Allah menyamai keberadaannya. Jadi inilah ayat terakhir yang kita baca pada pertemuan hari Rabu yang lalu. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ya'lamul jahra minal qawli. Di kata-kata qaul itu perkataan. Allah sungguh mengetahui perkataan yang kita ucapkan secara terbuka, terus terang, maksudnya terdengarkan oleh sesama manusia. Wa ya'lamu, dan dia juga mengetahui ma taktumun, apa yang kita simpan sebagai rahasia di dalam diri kita. Jadi ada yang kita ungkapkan dan ada yang kita rahasiakan. Oleh sebab itulah sesuatu yang harus dirahasiakan cukup Allah saja mengetahuinya, tidak perlu diketahui oleh manusia lain. Sayangnya manusia itu banyak yang sebetulnya tidak mampu menahan, menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Jadi adanya kata-kata jahar dan taktumun di sini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kepada kita 2 hal. Ada sesuatu yang memang harus diucapkan, tapi ada yang harus kita sembunyikan. Jadi terkadang ada sesuatu benar tetapi tidak perlu harus diungkapkan. Karena kalau diungkapkan bisa menjadi problem bagi sesama. Oleh sebab itulah kita tidak perlu mengucapkannya. Itulah sebabnya ada namanya tata krama. Tata krama itu atau adab itu adalah tidak harus mengucapkan secara terus terang. Terkadang menggunakan bahasa-bahasa simbolik, bahasa-bahasa perlambang, bahkan terkadang tidak perlu diucapkan. Supaya apa? Supaya semuanya tertata dengan baik
Dan Allah menyampaikan itu. Tapi ingat, walaupun tidak diucapkan, Allah tetap mengetahuinya. Ini pembahasan kita terakhir. Kemudian ayat 111. Jadi ayat 111 ini ditutup. Ya, jadi boleh dikatakan 111, 112 ini adalah penutup dari rangkaian surat Al-Anbiya. Ingat surat Anbiya dulu kita buka dengan kata-kata manusia itu sudah dekat kepada hisabnya. Jadi manusia sudah dekat kepada waktu hisabnya. Artinya manusia itu sangat dekat dengan kematiannya. Kita ini manusia, terkadang kematian itu cuma berjarak 1-2 menit di depan kita. Ada orang yang duduk-duduk tiba-tiba meninggal dunia. Jadi hanya berjarak beberapa menit. Dan bahkan seandainya pun berusia sampai 40-50 tahun kemudian, setelah kita menyampaikan kata dekat, tetap saja memang dekat. Apa sebabnya? 40 tahun itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan usia alam semesta yang sudah mencapai 13,5 miliar tahun. 13,5 miliar tahun. 1 miliar, kita sampaikan 1 miliar itu 1000 juta. 1 miliar, 1 billion sama dengan 1000 juta. 1000 juta. Sedangkan 1 juta 1000 ribu. Nah kan begitu. Jadi 1 juta itu 1000 ribu. Nah dengan demikian kalau 40 tahun saja itu sangat-sangat singkat. 70 tahun, 100 tahun sangat-sangat singkat. Oleh sebab itulah manusia sudah sangat dekat dengan perhitungannya. Nah, sementara kita ada di dunia ini. Maka dunia ini hanya 2 bagi kita, bisa menjadi fitnah, cobaan, dan juga bisa menjadi kesenangan. Tapi kalau dia kesenangan, ingat kesenangan itu hanya waktunya terbatas. Jadi namanya fitnah, cobaan. Jadi fitnah di sini tidak seperti bahasa kita, mau fitnah orang, bukan. Fitnah itu adalah cobaan, ujian. Kemudian di sini adalah mata, ini aslinya mata, kesenangan. Mata ilahin, kesenangan sampai waktu tertentu. Nah, jadilah kehidupan. Tapi sebelum kita lihat dulu ayat berikut ini, sebelum kita lihat ini, ya, sebelum kita baca ayat 111, kita lihat dulu permulaan surat Anbiya. Jadi surat Anbiya di sini permulaannya nih. Ya, ini. Surat Anbiya, permulaannya Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Di pernyataan Allah. Jadi ini kan kalimat pernyataan namanya nih. Telah dekat bagi manusia atau kepada manusia hisabuhum. Hisab perhitungan mereka. Jadi perhitungan atau katakanlah alam akhirat kita itu sudah dekat. Wahum sementara manusia itu fi ghaflatin. Berada dalam kelalaian. Jadi lalai. Tidak pernah berpikir kalau dia akan mati, tidak pernah berpikir kalau ada kehidupan setelah kematian. Dan karenanya mereka muridun berpaling. Berpaling dari apa? Berpaling dari akhirat. Berpaling dari hari hisab. Nah, orang yang berpaling dari hari hisab ini, pertama, berarti tidak lulus dari ujian, cobaan. Dan menganggap bahwa kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang abadi. Padahal Allah mengatakan kesenangan yang sifatnya sementara. Makanya ditutup nanti ayat ini atau surat ini, surat Anbiya, dengan kebalikan di sini. Coba kita lihat di sini. Ya. Wa in adri la'allahu fitnatun. Saya sendiri tidak tahu karena kan setiap orang berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda, kehidupannya itu diterima sebagai ujian atau diterima sebagai kesenangan. Ya. Bagi orang beriman, harusnya kehidupan ini diterima sebagai ujian untuk menaikkan derajat iman kita, untuk memperbanyak amal saleh kita. Itu namanya fitnah. Jadi misalnya kita dapat materi, katakanlah uang. Nah, uang itu nanti ada orang yang menghabiskan uangnya hanya untuk sebagai mataun, sebagai kesenangan saja. Tapi ada juga menganggap uangnya itu adalah cobaan. Apakah dihabiskan di sini atau digunakan di jalan Allah. Jadi itu namanya ujian. Ujian itu 2 pilihan. Jadi kata ujian di sini 2 pilihan. Ingat kalau kita sekolah, testing di sekolah, ujian di sekolah, itu kan pilihannya cuma 2. Ya. Benar salah kan begitu. Kita menjawab bisa benar, bisa salah. Ya. Baik itu adalah pertanyaannya milih A, B, C, D, atau yang lain. Pasti 2 saja kemungkinan jawaban kita. Benar, salah, benar, salah. Nah,
Kalau kita menganggap bahwa kehidupan ini adalah ujian, ya tentu kita berusaha sedapat mungkin semuanya benar, kan begitu jemaah sekalian. Seperti mana kalau kita pergi sekolah ujian, testing, tidak ada yang mau salah. Semuanya kita mau benar. Kalau salah ya karena memang kita tidak tahu kemampuan kita di situ. Tapi semua orang kalau ujian itu pengen nomor satu, pengen paling baik. Makanya ada namanya nyontek. Nyontek itu melihat temannya secara tidak langsung, ya. Menilik, mengintip temannya di samping, apa jawabannya. Artinya kenapa dia mengintip? Karena dia tidak ingin salah, dia ingin benar. Jadi kalau kita menganggap hidup ini adalah fitnah, kita harus memilih jalan yang benar. Tapi kalau kita memilih bahwa hidup ini hanyalah mata, ya tidak perlu berpikir benar atau salah. Yang penting kita nikmati di sini, dan inilah yang disebut tadi dengan ghaflah. Orang yang berada di sini namanya tadi di sini adalah ghaflah. Ghaflatin. Nah, orang ghaflah, orang lalai, dia akan berpaling nih. Dia akan berpaling. Maka dikatakan mata'un ilahin. Berpaling, lupa kalau sehebat-hebatnya kesenangannya ada batasnya. Ingat, sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya kesenangan kita ada batasnya. Batasnya dua macam minimal dua macam. Yang pertama, batasnya kita. Batas kesehatan dan batas kemampuan karena usia. Batas kesehatan misalnya kalau kita tiba-tiba sakit, ya tidak bisa menikmati makanan yang baik, yang enak. Ya kita mau pergi misalnya, pergi berhura-hura. Tapi begitu kita sakit, ya tidak bisa berhura-hura. Nah jadi seperti itu, ada batasnya kesehatan. Yang kedua bisa juga usia. Begitu usia bertambah dan bertambah terus-menerus, otomatis kemampuan fisik kita turun. Ketika kemampuan fisik kita turun, berpengaruh pada psikologi kita. Sehingga apa yang terjadi kemudian kemampuan untuk menikmati kesenangan berkurang drastis. Nah ini adalah faktanya. Makanya dikatakan wa mata'un ilahin, kesenangan sampai waktu tertentu. Jadi harusnya kita anggap kehidupan ini sebagai fitnah. Fitnah di sini ujian. Ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, apakah kalian menyangka dibiarkan begitu saja? Ya. Bahwa kalian tidak akan diuji, pasti diuji. Ya. Jadi coba kita lihat di sini. Coba kita lihat tadi dulu di sini kata hisabuhum di sini. Baru kita cari di sini, ya. Kita cari di sini surat 29. Ya. Surat 29. Surat Al-Ankabut. Nah, kita lihat di sini nih. Ayat 2. Allah berfirman, ahasiba. Ini kata hasiba sama tadi sini. Maaf, yang tadi yang saya ini. Ya. Yang ini nih. Ya. Ini kata hisab ini dari situ. Kalau hisab ini kan sudah berbentuk isim, kata benda. Tapi dari kata hasaba ini. Kata-kata hasiba juga sini mana tadi. Ya, ini lihat ini internetnya. Nah, jadi kata-kata ini juga. Ya, ini. Nah, ini dia tadi. Ya. Nah, ini tidak mau bangkit ini ya. Internet saya kayaknya lihat bagus sekalian ya. Nah, jadi intinya adalah ahsiban nasu, ini tidak ada kelihatan muncul. Ahsiban nasu, ayo teraku kita ambil yang ini, bukan yang ini. Yang berbahasa 29. Ini bisa ya. Ahsiban nasu ayutraku nih, ahsiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Hasibah dari kata hasibah tadi hisab. Ya. Apakah manusia memperkirakan, menghitung atau menganggap bahwa mereka itu yutraku dibiarkan begitu saja untuk yaqulu berkata amanah kami telah beriman. Wahum padahal mereka itu la yuftanun, belum ini yuftanun. Jadi ada dua kata yang sama di sini, kata hasibah dan kata yuftanun. Yuftanun dari fitnah. Fitnah di sini. Ini surat Al-Ankabut
Ini surat 29, ya ini. Surat Al-Ankabut, surat 29, ayatnya 2. Jadi di sini muncul 2 juga nih. Kata hasiba dan kata yuftanun ini. Hasiba, yuftanun. Nah, begitu. Nah, jadi kalau kita kembali sini kata nih hasiba tadi. Sama dengan di sini tadi nih. Nah, kata-kata hasiba tadi adalah dihisab, kemudian fitnah di sini muncul. Ya. Wa in adri la'allahu fitnatun lakum. Ya, saya sendiri kata Nabi tidak tahu maksudnya masing-masing kalian. Apakah kalian itu bisa menganggap fitnah, ujian, cobaan, atau sebagai kesenangan saja. Nah, kalau kita menganggap kehidupan ini hanya kesenangan, ini adalah fatal. Kenapa? Karena sebaik-baiknya kesenangan ada batasnya ilahin. Inilah yang disampaikan Allah pada saat Allah menciptakan kita manusia. Jadi pesan paling pertama bagi Allah kepada kita di muka bumi ini, sesaat sebelum kita keluar dari rahim ibu kita, turun di muka bumi ini, maka kemudian Allah bicara tentang ini. Coba kita lihat ayatnya di sini. Surat Al-Baqarah ini ya. Surat 2 ayat 36. Ini enggak keluar lagi ya. Ini surat. Ini dia. Ya, surat 2 ayat 36. Allah berfirman, ya. Ini bermasalah nih ya. Aplikasinya kayaknya bermasalah ya. Nah, enggak mau keluar ya. Jadi kita pindah ke sini aja ya. Jadi kita ambil surat 2. Surat 2 ayat 36. 2:36. Sini Allah berfirman, fazallahuma syaitan, lalu kemudian syaitan menggelincirkan keduanya, yaitu laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Anha, dari keadaan yang sangat bahagia, yaitu sorga. Fakhrajahuma, lalu kemudian syaitan berhasil mengeluarkan keduanya, mimma kana fi, dari keadaannya semula, keadaan surgawi. Wakulna, dan kami berfirman kepada manusia, ihbituna. Pada saat kata-kata ihbitu ini bagi kita ini, pada saat akan keluar dari rahim, pada saat kita akan masuk ke dalam rahim, bahkan pada saat ditanya alastu birabbikum, setelah itu kemudian kita mengatakan qalu bala syahidna. Setelah kita mengatakan bala syahidna, Allah mengatakan ihbitu, turunlah ke bumi ya. Nanti di bumi kalian itu ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian terhadap sebagian lain terkadang bermusuh-musuhan. Artinya bahwa ketahuilah jangan sampai terjebak di sini. Kemudian walakum, bagi kalian nanti di muka bumi itu mustakar, ada tempat tinggal. Maksudnya ada fasilitas untuk tinggal, untuk hidup, dan kesenangan. Wa mata'un, sama tadi. Wa mata'un ilahin. Jadi kita artikan ilahin di sini berlaku bagi mustaqarrun dan mata, yaitu tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu tertentu. Jadi kita tinggal di bumi ini hanya sementara saja. Ya, itu sementara. Setelah itu nanti kita tinggalkan bumi ini, lalu kemudian tubuh kita simpan, ya, karena tadi tubuh kita juga berasal dari tubuh orang tua kita. Tubuh orang tua kita berasal dari tubuh ayah dan ibunya. Tubuh ayah dan ibunya dari atas sampai kepada Adam dan Hawa, dari tanah, kan begitu. Sedangkan jiwa kita, rohani kita dari Allah. Maka setelah kita mati, tubuh disimpan di bumi, roh kembali kepada Allah. Maka dikatakan kesenangan yang menyenangkan kehidupan tubuh itu hanya sementara saja. Ini surat 2, surat 36. Kita lihat lagi misalnya surat 7. Ada di surat 7 juga. Ayatnya 14. Ayatnya 14 atau berapa ini ya. Ada kata-kata wa mata'un ilahin juga ya. Wa mata'un ilahin. Ya, ternyata bukan 14 ya. Jadi di muka bumi ini ada juga kata-kata ihbitu, turunlah, 20. Kita lihat 24 coba. Nah ini dia, 24 ternyata ya. Qala, Allah berfirman, ihbitu, turunlah ya. Jadi Allah berfirman, turunlah kalian semuanya, ba'dukum li ba'din adu, kurang lebih sama tadi surat Al-Baqarah. Sebagian kalian terus sebagian lain nanti menjadi musuh-musuhan. Yang kita saksikan di Timur Tengah sekarang ini kan begitu. Nah, karena sudah terjadi seperti ini, nanti kita tinggal memilih
dalam permusuhan ini berpihak di mana. Nanti ada Hizbus Syaitan dan ada Hizbullah. Apakah kita berpihak pada Hizbullah atau Hizbus Syaitan itu aja? Walaupun, dan ingat bagi kalian, fil ardi, di muka bumi ada mustaqar tempat hidup, wa mata'un ilahin, dan kesenangan sampai waktu tertentu. Pernyataan ini seakan-akan Allah menyampaikan bahwa di dalam permusuhan ini jadilah orang yang berpihak kepada Hizbullah. Karena kalau kalian berpihak kepada Hizbus Syaitan, maka kehidupan kalian di muka bumi seandainya pun menang, hanya sifatnya sementara. Tempat tinggal di dunia dan kesenangannya sifatnya sementara. Ilahin sampai waktu tertentu saja. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Jadi ini adalah mata'un ilahin. Inilah penyampaian Allah kepada kita. Dan saya kira kita semuanya harus mengantongi ayat ini. Bahwa kita ini hanya sementara di muka bumi ini saja. Jangan sampai berpikir kita akan hidup selama-lamanya. Kita sekarang, ya katakanlah berumur 60 atau 70 tahun, 60 tahun, tak terasa 60 tahun yang lalu, kita bayi yang keluar dari perut ibu. Ingat, kalau kita sekarang berumur 60 tahun, mundur 60 tahun yang lalu, kita itu baru keluar dari perut ibu. Baru menangis, mengiyak-ngiyak, keluar dari perut ibu. Belum bisa berbuat apa-apa. Sekarang tanpa terasa sudah 60 tahun. 60-70 tahun artinya apa? Sudah siap-siap untuk meninggalkan kehidupan dunia ini. Seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan realita. Dan ini realita ini bersifat relatif. Artinya orang-orang bisa berbeda-beda. Bisa 60, bisa bahkan ada yang cuma 20. Relatif. Tapi kurang lebih seperti itulah. Kalau kita sekarang berumur 70 tahun, berarti 70 tahun yang lalu, tidak berasa 70 tahun itu cuma 7 kali 10 tahun. 7 kali, maksudnya bukan 70 kali, 7 kali 10 tahun, 7 dekade saja, lalu kita baru keluar dari perut ibu kita. Tanpa terasa kita sekarang sudah berberes-beres, bersiap-siap untuk meninggalkan kehidupan dunia, suka atau tidak suka. Jadi inilah. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-112, ayat terakhir. Sekarang Allah meminta agar semuanya diputuskan dengan benar, dan kalau kita ada masalah, maka kita hanya meminta kepada Allah. Musta'an. Kata masalah di sini dari orang-orang yang berpaling tadinya. Baik karena memaksa kita untuk berpaling juga, atau memusuhi kita karena tidak bersama mereka, maka kemudian ketahuilah tempat bergantung satu-satunya adalah Allah. Berhentilah berpikir bahwa kita bergantung kepada makhluk, kepada bangsa yang besar, negara yang kuat, kepada didaya. Berhentilah seperti itu. Kita akan menyaksikan ke depan bahwa cara seperti itu ternyata tidak benar. Bergantung kepada Allah akan membimbing kita untuk membuktikan bahwa yang besar bisa runtuh, yang kuat bisa kalah. Tetapi yang kelihatannya kecil, lemah, tak berdaya, bisa kemudian menjadi pemenang. Apa sebabnya? Karena Allah menciptakan hidup ini adalah relatif. Kata relatif itu artinya bisa ya, bisa tidak. Tidak selamanya berlaku kalau kuat pasti menang. Itu kan rumus matematika seperti itu. Kalau kuat pasti menang, tapi tidak seperti itu. Apa sebabnya? Karena variabel yang mengatur manusia itu bukan hanya fisiknya, bukan hanya ilmu pengetahuan teknologinya, tapi banyak faktor. Oleh sebab itulah, faktor-faktor itulah semuanya harus kita perhitungkan dan mengatur, memperhitungkan, mengambil, menggunakan faktor-faktor itu semuanya secara keseluruhan, namanya kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Nah, jadi kita harus mengambil secara kafah. Kafah itu kalau di Inggris kan mirip dengan holistik, menyeluruh, ya, all in. Nah, maka kita lihat di sini jelas Serbagia, pesan utama dan kandungan, permohonan keputusan yang adil. Ya. Sebetulnya Nabi juga adil, tetapi permohonannya disini menunjukkan bahwa keadilan Nabi berasal dari Allah. Yang kedua, Allah memperkenalkan ini sebagai Ar-Rahman. Sejak kita membaca Bismillah, Al-Fatihah ayat 1,
Maka kita mengenal kata Ar-Rahman, Bismillahirrahman. Artinya jangan bayangkan Allah itu seperti yang menakutkan. Allah itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya selalu pemurah, bersifat pemurah kepada makhluknya. Kita diciptakan tanpa kita minta. Kenapa? Karena dia pemurah. Kemudian yang ketiga, Allah itu adalah Al-Musta'an. Karena dia adalah Ar-Rahman, dan dia maha kuat dan maha kuasa, dia menciptakan segala-galanya, maka dialah satu-satunya yang pantas dimintai pertolongan. Kalau dikatakan ilahun, satu-satunya yang pantas disembah. Kalau musta'an, satu-satunya yang pantas dimintai pertolongan. Maka kita diperkenalkan dengan kata musta'an ini di surat Al-Fatihah ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu Tuhan kami beribadah dan kepadamu kami isti'anah, meminta pertolongan. Nah, di sini dipertegas kembali sebagai akhir daripada ayat surat ini nantinya, bahwa Allah itu adalah Al-Musta'an. Bunyi ayatnya, qala, Nabi berkata, berdoa. Jadi ini Nabi di sini. Jadi di sini adalah Nabi Muhammad ini. Berkata berdoa, Rabbi wahai Tuhanku, uhkum, rabbihkum. Kalau dibaca langsung, rabbihkum. Kalau dibaca satu, Rabbi uhkum. Tetapkanlah hukum. Ya, begitu. Tetapkanlah hukum. Atau kalau di sini, putuskanlah. Wahai Tuhanku, tetapkanlah hukum bil haqqi, dengan kebenaran. Kebenaran itu ketika dipercakapkan, tapi ketika diterapkan namanya keadilan. Jadi ketika kita percakapkan, berarti membicarakan isi pikiran kita, itu namanya kebenaran. Ketika diimplementasikan, direalisasikan, itu namanya keadilan. Jadi keadilan itu adalah turunan daripada kebenaran. Kebenaran itu adalah bersifat epistemologi, sedangkan keadilan bersifat aksiologi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kebenaran adalah di pikiran, sedangkan ketika kebenaran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari namanya keadilan. Maka di sini doa Nabi adalah Rabbihkum bil haqqi. Wahai Tuhanku, tetapkanlah hukum dengan kebenaran, dengan adil. Nah, doa Nabi di sini menunjukkan kepada kita bahwa cita-cita kenabian, cita-cita Islam itu adalah kebenaran, mencari kebenaran pada tingkat pikiran, ilmu pengetahuan. Sedangkan pada tingkat realitas sosial, aplikasi, implementasi, realisasi, manifestasi, maka yang kita inginkan adalah keadilan. Makanya kita tahu, yang kita bicarakan pada saat berbicara tentang ayat 105, akan datang orang soleh yang dipimpin oleh seorang imam namanya Imam Mahdi. Di dalam pikiran beliau adalah kebenaran, dia memang benar seperti itu, dan dia datang ketika menerapkan nanti kebenaran itu dalam kehidupan, namanya keadilan. Maka dia menegakkan keadilan. Maka hadis-hadis yang mengatakan, dia akan memenuhi dunia dengan keadilan, sebagaimana manusia sebelumnya memenuhi bumi dengan kejahatan ataukah kezaliman. Nah, jadi Rabbihkum bil haqqi. Kenapa Nabi meminta seperti ini? Ya, ingin menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan itu hakikatnya bukan dari kita manusia, bukan dari Nabi, tapi dari Allah. Cuma Allah memberikan approval, validasi, bahwa sang Nabi itu adalah pikirannya semuanya benar. Tidak pernah ada satu detik pun di dalam pikirannya tidak benar. Kita bisa saja benar, tetapi pada detik-detik yang lain, pada menit-menit yang lain, kita salah. Jadi kita tidak selamanya benar. Kenapa? Karena kita bukanlah maksumin. Kita adalah orang yang biasa dan pernah bahkan suka berdosa. Rabbilkum bil haqqi. Wa Rabbuna Rahman, dan Tuhan kami adalah Ar-Rahman. Jadi berkenaan dengan penolakan, kan ini akhir ya. Ayat 112. Karena ini Nabi Muhammad. Kenapa diceritakan nabi-nabi? Satu, bahwa Nabi Muhammad itu adalah kelanjutan dari nabi-nabi tersebut. Yang kedua, bukan saja Nabi Muhammad yang ditolak, tapi nabi-nabi itu kita sudah ceritakan cerita mereka semuanya, ada 17 nabi. Mereka semuanya ditolak. Ya, baru kemudian membuktikan bahwa mereka itu adalah nabi. Artinya mereka membuktikan kalau mereka adalah nabi. Dalam penolakan dia tetap istiqomah. Dalam penolakan dia tetap sabar. Dalam penolakan dia tetap ridho dan ikhlas. Itulah dah menunjukkan kenabiannya.
Nah, itu terjadi pada Nabi Muhammad juga. Jadi Nabi Muhammad adalah kelanjutan daripada nabi-nabi yang dibicarakan dalam surat Anbiya ini. Jadi kita bayangkan kalau 17 nabi dibicarakan di sini, ditambah dengan Nabi Muhammad berarti 18, berarti ada berapa ya? Tinggal 6 nabi ya tidak diceritakan dari 25 nabi dan rasul. Kan 25 nabi dan rasul kalau dikeluarkan 18 kan berarti tinggal 6 yang tidak dibicarakan di sana. Nah, walaupun tidak dibicarakan juga tetapi disinggung. Contohnya misalnya Nabi Isa tidak dibicarakan, tapi dibicarakan misalnya keluarga Imran, yaitu Zakaria, Yahya, kan begitu. Jadi bagian dari sana. Nah, jadi Allah mengatakan wa rabbuna ar-rahman, Tuhan kami adalah ar-rahman, yang maha pengasih. Kata kami di sini yaitu Nabi mewakili nabi-nabi yang lain. Saya Nabi, Nabi Nuh Nabi, Nabi yang lain Nabi, kami, ya kira-kira Tuhan kami para Nabi ini adalah Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah pengasih. Dan dia adalah Al-Musta'an, dia selalu siap untuk dimintai pertolongan. Pertolongan atas apa? Ala ma tasifun, atas apa yang kalian perbuat, sifatkan. Yaitu kalian jahat, menolak kepada kami, dari istilahnya berpaling, ya kami tidak pernah merasa terkucilkan. Kenapa? Karena setiap penolakan kalian, setiap kejahatan kalian kepada kami sebagai Nabi, kami serahkan itu kepada Allah, karena Allah lah Al-Musta'an. Allah itulah yang dimintai pertolongan. Nah, begitu juga kita sekarang harusnya seperti itu juga. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, harusnya kita adukan kepada Ar-Rahman, karena Ar-Rahman itulah yang merupakan Al-Musta'an. Dia adalah merupakan tempat yang dimintai pertolongan. Al-Musta'anu ala ma tasifun. Kita lihat di sini, kita lihat kata al-haq dan al-musta'an. Coba kita lihat di sini. Mudah-mudahan bisa terbuka ini. Ini bisa terbuka satu ya. Nah, jadi kita lihat di sini surat An-Nisa, surat 4 ayat 105. Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitabah." Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu Muhammad Alkitab, Al-Quran. Jadi kaknya di sini Muhammad ya. Alkitab, Al-Quran. Dengan berapa? Bil haq, berisi kebenaran. Jadi ketika masih ada dalam Al-Quran, itu adalah kebenaran. Ketika diterapkan dalam kehidupan, menjadi keadilan. Untuk apa ini kitab suci yang berisi kebenaran? Litahkuma. Agar kalian menerapkan ini kepada manusia, menerapkan hukum. Jadi kalau diterapkan ini kepada manusia, namanya hukum. Litahkuma bainan nasi, agar engkau menegakkan hukum di antara manusia. Manusia di sini bentuk umum, bentuk jamak, bentuk tanpa batas agama dan ras. Bima arakallah, sebagaimana Allah mengawasi kamu. Araka itu membimbing kamu. Secara bahasa ara itu melihat, sebagaimana Allah melihat, mewatch. Jadi Allah itu mewatch. Ya. Jadi bima arakallah. Wala takun, dan janganlah engkau menjadi kunya Muhammad ya, jangan engkau Muhammad menjadi lil khainin, kepada yang berkhianat, khasima, penentang. Jadi maksudnya di sini janganlah engkau menjadi pembela kepada orang yang menentang. Jadi di sini nih pembela orang yang berkhianat. Ya, jadi di sini ya. Janganlah engkau menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Apa namanya berkhianat di sini? Mengkhianati fitrahnya. Karena kalau mengkhianati fitrahnya dia tidak benar. Ya, tidak benar. Ketika dia mengkhianati fitrahnya, berarti dia harus dihukum dengan benar, yaitu dengan dihukum dengan benar sesuai dengan kesalahannya, namanya adil. Jadi lil khainina khasima. Ini adalah surat An-Nisa. Sekarang surat Yusuf. Bima tasifun juga di sini ada musta'an ini. Jadi pada saat saudara-saudara Yusuf membawa adiknya Nabi Yusuf pergi ke tempat menggembala kambing, menggembala domba, lalu kemudian mereka yang 10 orang ini bersekongkol untuk membuang adiknya ke dalam sumur. Setelah mereka buang ke dalam sumur, mereka menyembelih 1 ekor kambing, lalu darahnya dilumuri bajunya, baru bajunya dibawa kembali ke orang tuanya. Nah, waja'u, dan mereka datang ala kamisi, dengan membawa bajunya Yusuf, hinya Yusuf di sini. Bidamin kadibin, dengan darah palsu.
dengan darah hoax. Kenapa? Karena dia mengaku kepada ayahnya itu adalah darahnya Yusuf, padahal aslinya itu adalah darah kambing atau domba. Qala seraya berkata, maksudnya ayahnya berkata. Jadi setelah mereka berkata, qala Nabi Yakub ayahnya berkata. Ayahnya bukan orang bodoh, ayahnya Nabi, dia tahu pasti ini adalah darah palsu. Ini pasti darah palsu. Qala lalu kemudian berkata ayahnya, bal sawwalat lakum anfusukum amran. Ya. Ini bahasa halus, kira-kira begini. Sebetulnya kalian telah menipu ayah. Kalian telah berbuat jahat kepada adik kamu. Perbuatan kamu dengan cerita palsu yang kau bikin itu hanya baik menurut kamu. Nah, kira-kira gitu. Itu hanya benar menurut kamu. Sawalat lakum anfusukum amra. Perkara itu hanya benar menurut kamu. Benar menurut kamu. Maksudnya, seakan-akan mengatakan, bagi saya, bagi ayah tidak benar. Itu tidak benar. Kamu berdusta. Bal sawalat lakum anfusukum amra. Nah, karena kalian berdusta, maka ayah cukup sabar. Fasabrun jamil. Bagi ayah, bagi Nabi Yakub, cukup sabar dengan sabar yang indah. Wallahul musta'an di sini. Kenapa Nabi Yakub bisa sabar seperti itu? Bayangkan anaknya 10, semuanya berulah, bertindak jahil, jahat. Nah, karena di sini di ujungnya, Wallahul musta'an ala ma tasifun. Sama tadi kata-kata Nabi. Ingat, ini kan kata-kata Nabi Yakub. Yang ini tadi adalah kata-kata Nabi Muhammad. Ini kata Nabi Muhammad ini. Dia katakan, Rabbunar Rahman al-musta'anu ala ma tasifun. Jadi, al-musta'anu ala ma tasifun itu kata Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang menentangnya. Ya. Nabi Yakub mengatakan, Wallahul musta'an ala ma tasifun kepada anak-anaknya yang bersifat culas kepadanya. Jadi jelas ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, kita lihat dalam Al-Quran. Jadi nabi-nabi seperti itu. Makanya sifat-sifat itu bertumpu pada surat Anbiya yang ditutup dengan kata-kata ini. Ya. Ingat ini penutup ya. Jadi penutupnya al-musta'anu ala ma tasifun. Karena semua nabi-nabi diperlakukan sama, ditolak, dijahati, diusir dari kampung halamannya. Tetapi semua nabi kenapa bisa tegar? Karena berprinsip seperti ini. Allah itu adalah Ar-Rahman dan dia adalah Al-Musta'an ala ma tasifun. Dia adalah tempat minta tolong satu-satunya atas apa yang kalian sifatkan. Kita wajib bantu-membantu sesama manusia, tetapi secara rohani, spiritual, kita hanya minta tolong kepada Allah. Itulah sebabnya secara rohani, secara jiwa, tidak boleh meminta dan berharap kepada makhluk. Kalau kita meminta kepada makhluk, itu zahirnya saja. Tapi batinnya, hakikatnya kepada Allah. Artinya apa? Kalau orang itu tidak kasih kita, tidak apa-apa juga. Karena kita mintanya kepada Allah, bukan kepada orang itu. Kalau dia tidak kasih kita, berarti Allah belum ridho dengan belum punya perhitungan lain. Jadi itu yang menyebabkan kita meminta kepada orang tidak pernah kecewa. Ya, apa sebabnya? Karena meminta itu hanyalah syariat saja. Hakikatnya adalah Ar-Rahmanu atau Allahu Al-Musta'an ala ma tasifun. Allah lah yang dimintai pertolongan atas apa saja yang orang lain, yang manusia sifatkan. Maksudnya, yang mereka pikir burukkan kepada kita. Kan mereka memusuhi kita karena mereka berpikir buruk. Dan kebanyakan manusia menghakimi orang lain berdasarkan pikirannya. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menghakimi Nabi Muhammad berdasarkan pikirannya. Bukan berdasarkan kebenaran. Bukan berdasarkan fakta. Tapi berdasarkan pikirannya. Berdasarkan angan-angannya. Dan ini juga terjadi di kita sekarang. Bukan hanya sekarang, di mana-mana. Manusia kebanyakan menghakimi orang lain dengan pikirannya. Dia kemudian tiba-tiba bersikap dingin kepada orang lain karena dia menghakimi orang itu dengan pikirannya. Padahal belum tentu orang itu seperti yang dia pikirkan. Nah, Nabi mengatakan, siapa yang memikirkan orang lain salah ataukah kafir atau sesat, tetapi ternyata orang itu tidak seperti itu, maka kesalahan itu kembali kepada kita. Ini kan berbahaya. Oleh sebab itulah, janganlah kita menyukai atau suka atau gemar menghakimi orang berdasarkan pikiran kita. Kesalahan Yahudi adalah karena Maryam hamil, maka dia menghakimi Maryam berdasarkan pikirannya. Pikirannya mereka kalau ada perempuan hamil tidak ada suaminya, pasti berzina. Padahal hamil bukan bukti perzinahan.
hamil bukti orang itu mengandung bayi, kan begitu. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita semuanya, yaitu bagaimana caranya agar kebenaran itu sejak di pikiran, sehingga ketika nanti keluar menjadi keadilan. Ketika di pikiran kita sudah salah, kita memikirkan orang lain tidak seperti orang itu, maka kita mengaku bersikap adil dengan bersifat dingin kepada orang itu, padahal kita sebetulnya bersifat aniaya. Dan setiap kita beraniaya kepada sesama, hakikatnya menganiaya diri kita sendiri. Nah, itulah sebabnya semua perkara harusnya diserahkan kepada Allah. Wa rabbunar rahmanu al-musta'an ala ma tasifun. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Sekarang kita lihat hadisnya berikut ini. Ini hadis doa berlindung dari azab dan fitnah. Karena tadi kami bicara fitnah tadinya. Nah, ternyata ada doanya. Doa ini sebetulnya jemaah sekalian berbahagia, ya cukup panjang, tapi kita singkatkan. Ini surah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1288. Sini adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yad'u, Nabi sering berdoa. Kalau kana dan yad'u berarti kana dan mudhari, berarti Nabi biasanya sering berdoa wa yaqul dengan berkata atau dengan membaca doa ini. Allahumma inni, ya Allah, aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu min adzabil qabri. Saya berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min adzabin nar. Jadi ada azab kubur, ini buktinya doa Nabi, dan ini Bukhari. Jadi a'udzuka inni a'udzubika min adzabil qabri. Sungguh aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min adzabin nar, dan dari azab neraka. Neraka maksudnya neraka di akhirat. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah ini munculnya fitnatil mahya, fitnah kehidupan, wal mamat, dan fitnah kematian. Apakah nanti kalau kita mati ada fitnah? Bukan. Maksudnya di dunia ini kematian itu ujian bagi kita. Di dunia ini kehidupan ujian bagi kita. Dari kita minta perlindungan agar jangan sampai kita tidak lolos, tidak berhasil dari ujian kehidupan dan kematian. Min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah al-masih dajjal, yaitu dajjal. Jadi sini fitnahnya tiga. Al-mahya, kemudian al-mamat, baru kemudian ad-dajjal. Jadi fitnahnya di sini kita lihat tiga. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, doa yang bagus juga kita baca. Jadi Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang ingin baca doa ini silakan di screenshot atau di foto ya. Supaya ini saya keluarkan ini biar bisa baca ya. Doanya dari Allahumma ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Jadi dari sini doanya nih. Dari Allahumma di sini. Hadis berikutnya. 3 gelombang fitnah. Jadi fitnah tadi ada, dan gelombang fitnah dalam kehidupan ini ada 3. Terutama bagi umat Islam. Ingat, terutama bagi umat Islam. Ini adalah hadis dari Mut'im, dari bapaknya, dari Jubair bin Mut'im an Abi, dari Jabir, diambil dari bapaknya Mut'im karena Jubair bin Mut'im. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata fi usara Badrin, pada saat menghadapi tawanan perang Badar. Jadi perang Badar itu ada tawanan. Usara itu tawanan perang Badar ini. Tentang tawanan, berbicara tentang pembebasan orang-orang buruk di mana ini? Berbicara kepada pembebasan orang-orang buruk. Ya. Barat ini yang di atas ini. Ini terjemahnya di atas ini. Para tawanan perang Badar, bukan ini. Jadi para tawanan perang Badar. Jadi dia berbicara tentang tawanan ini, usara Badrin. Apa kata Nabi? Laukan al-Mut'im bin Adi hayyan. Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, summa kallamani, kemudian berbicara kepadaku, fiha ula'id natna, berkenaan dengan mereka orang-orang buruk ini. Maksudnya orang buruk itu adalah pejuang orang-orang kafir Quraisy yang hadir di Badar.
Kan orang-orang Quraisy yang ada di barat pasti orang buruk karena dia ingin datang membunuh Nabi. Ya. Dan sudah annatna. Saya akan mengatakan kepada Mutim, lataraktuhum lahu. Saya akan membebaskan mereka. Saya pasti akan melepaskan mereka. Ya. Lataraktuhum lahu. Ya. Saya akan membebaskan mereka. Maksudnya membebaskan begitu saja tanpa tebusan. Wakala itu an Yahya, dan berkata Lais dari Yahya bin Sa'id an Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab, dia mengatakan begini. Waqa'at al-fitnatul ula. Setelah berbicara tentang perang Badar ya, tentang orang-orang yang berjuang di perang Badar. Akan terjadi 3 fitnah. Pertama, waqa'atil fitnatul ula. Akan terjadi fitnah yang pertama ini. Al-fitnatul ula, fitnah pertama. Yaitu maksudnya dimaksud fitnah pertama adalah Maqtal Utsman, yaitu pembunuhan Utsman. Ingat, waktu terjadi pembunuhan Utsman, nanti merembet, ya, menjadi sebab lahirnya 2 perang saudara berikutnya, perang Jamal dan perang Siffin. Ya, ingat, perang Jamal dan perang Siffin. Ya, dan itu sama-sama sahabat di sana karena sesama dengan Nabi. Maka apa kata di sini? Waqatil fitnatul ula, yakni maqtal Utsman, yaitu terbunuhnya Utsman. Falam tubaqi min ashabi badrin ahada, sehingga sejak itu tidak ada lagi pahlawan Badar yang hidup. Min ashabil badrin, maksudnya di situ dari ahli Badar, maksudnya yang ikut berperan bersama Nabi di Badar. Kenapa rata-rata mereka ini yang ahli Badar itu berpihak di pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, sedangkan kita tahu perang Jamal itu adalah melawan Ali. Ya, Aisyah mengendarai onta, maka disebut perang Jamal. Datang ke Kufa untuk memerangi Sayyidina Ali, ya, yang waktu itu menjadi khalifah yang keempat versi sahabat. Nah, kemudian gagal perang Jamal, maka kemudian Muawiyah menginisiasi perang Siffin. Ribuan, bahkan mengatakan ratusan ribu orang didatangkan ke Kufa untuk memerangi Sayyidina Ali. Lahirlah perang Siffin. Nah, rata-rata yang berpihak kepada Sayyidina Ali kan ahli Badar, dan rata-rata terbunuh, sehingga dikatakan falam yabqi min ashabi badrin ahada. Summa, kemudian waqatil fitnatu as-saniyah. Kemudian terjadi lagi fitnah yang kedua. Kapan? Yakni al-harra. Apa itu al-harra? Al-harra itu peristiwa yang terjadi di Madinah ketika para penduduk Madinah itu, mohon maaf, perempuan-perempuannya diperkosa dan sahabat-sahabat yang tinggal di sana dibunuh semuanya atas perintah Yazid bin Muawiyah. Maka ini adalah terjadi pada zaman Yazid setelah Imam Husain terbunuh di Karbala. Ini maka disebut dengan zaman Yazid bin Muawiyah. Ini bukan saya yang kasih, ini yang kasih ini adalah yang kasih ini adalah penerjemah hadis ini, ya, Yazid bin Muawiyah. Jadi ingat, setelah Sayyidina Husain dibunuh nanti di Karbala, mereka kemudian datang ke Madinah mencari orang-orang yang mendukung Imam Husain, dibunuh mereka semua, dibantai. Terjadi namanya peristiwa harra di Madinah. Bayangkan jemaah sekalian, itu terjadi. Ini diabadikan di dalam hadis ini. Searching aja nanti di Google apa itu harra, peristiwa harra. Ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Kemudian apa lagi? Ya. Nah, setelah peristiwa harra, falam tubqi min ashabil Hudaybiyah ahada. Setelah peristiwa harra, maka terbunuh semualah sahabat-sahabat Nabi yang menyertai Nabi dalam perjalanannya untuk pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah, yang menyebabkan lahirnya perjanjian Hudaybiyah nih, ashabil Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu adalah perjalanan Nabi ke Madinah menjelang Futuh Mekah. Karena tahun berikutnya terjadilah Futuh Mekah, perjanjian Hudaybiyah memaksa Nabi untuk kembali ke Madinah tanpa masuk ke Mekah. Itu perjanjian Hudaybiyah. Nah, semua orang yang terlibat pada saat itu semuanya terbunuh di dalam peristiwa harra itu. Inilah peristiwa umat Islam. Itu fitnah. Summa waqat as-saniyah. Kemudian terjadi lagi yang ketiga. Falam tartafi walin nasa tabahun. Maka setelah fitnah ketiga ini terjadi, maka tidak berkesudahan. Ini falam tartafi, tidak berkesudahan, tidak terangkat, tidak selesai bagi manusia sampai manusia itu tabahun, kehabisan kekuatan. Nah, artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Sejak peristiwa terbunuhnya Imam Husain di Karbala dan peristiwa harra di Madinah, sejak itu kemudian sampai sekarang umat Islam menghadapi fitnah besar,
Dan kita sekarang sampai pada puncaknya, umat Islam yang banyak itu tidak bisa berbuat apa-apa melawan satu negara Israel yang didukung Amerika Serikat, kecuali satu negara Iran. Bayangkan kalau negara-negara muslim yang lain ini seperti Iran semuanya, kan luar biasa. Satu Iran saja. Tapi siapakah Iran dan siapakah negara yang lain ini? Kita lihat pemihakannya pada perang ini tadinya. Jadi kalau ingin mengetahui siapa Iran dan siapa negara-negara yang berkongsi, bersekongkol, berkonspirasi, beraliansi dengan Amerika dan Israel, adalah bisa pelajari dari sejarah-sejarah ini. Cuma sekian bahagia, Arab Saudi membuat proposal kepada Amerika untuk dibangunkan instalasi nuklir. Dan Amerika menyanggupinya dengan catatan. Dan catatan inilah yang membuat pusing kepalanya Arab Saudi. Pusing kepalanya di luar, di dalam sih enggak. Di dalam sih dia terima, tetapi di luar. Kalau di luar dinyatakan, kan ini kelihatan terlalu vulgar. Bapak, Ibu, Tuan dan Pak, saya kira sudah mengetahui. Persyaratannya ialah dia harus ikut perjanjian Abraham Accord, yaitu mengakui Israel sebagai sebuah negara. Dan tidak ada pengakuan kalau Palestina sebuah negara. Coba lihat. Dan hampir semua negara muslim sekarang berada dalam kondisi seperti ini. Terjepit seperti ini. Dan tidak berkuasa. Kenapa? Karena rata-rata negara muslim sekarang bukan dipimpin oleh ahli agama, tetapi kaum sekuler yang tidak mengerti tentang agama. Lalu ulamanya berada di bawah cengkeraman kaum sekuler itu. Satu-satunya negara yang berkuasa di atas ulama adalah Iran. Tapi yang lain semuanya, yang namanya ulama hanya menjadi tukang fatwa. Mufti namanya. Yang mufti ini dibayar gajinya oleh negara, pemerintah, sehingga kalau dia macam-macam, dia bisa dipecat, diganti, dan tidak dibayar gajinya. Takut mereka kehilangan dunianya. Sehingga mereka semuanya hanya diam seribu bahasa, menyaksikan dengan sangat pilu hampir 100.000 rakyat Palestina di depannya dibunuh satu persatu. Anak-anak dan perempuan. Mereka tidak pernah bisa berbicara. Bahkan mengeluarkan fatwa pun tidak. Ulama berani mengeluarkan fatwa misalnya, bahwa ziarah kubur itu adalah bid'ah. Tapi tidak berani mengatakan bahwa mendukung Israel dan Amerika itu adalah bid'ah. Inilah yang terjadi sekarang. Bahkan tidak sedikit ulama di negara kita, ataukah penceramah, ataukah apalah namanya yang sangat terkenal berikan ceramah agama, demi menjaga piringnya tidak berani menyentuh Palestina. Karena takut nanti tidak diundang lagi, takut nanti kehidupannya terganggu. Sampai sedemikian rupa. Inilah jemaah sekalian. Dari mana munculnya? Dari sini. Sampai dikatakan, summa waqatis saniyatu. Lalu kemudian terjadilah fitnah yang ketiga, sampai sekarang, falam tartafi walin nasi tabahun. Karena dari peristiwa hara ini, maka kemudian sudah positiflah bahwa yang memimpin negara, raja dan khalifah bukan lagi ulama, tetapi disebut dengan raja. Raja ini tergantung siapa orang tuanya, bukan tergantung isi kepalanya. Inilah yang terjadi jemaah sekalian. Maka Yazid yang oleh yang oleh Imam Suyuti sebut sebagai orang yang paling jahat pun bisa menjadi raja dan disebut khalifah. Karena telah ditunjuk secara sepihak oleh ayahnya, yaitu Muawiyah. Dan Muawiyah bisa jadi kuat. Kenapa? Karena diangkat jadi gubernur di Syams pada zamannya Utsman bin Affan. Dan seterusnya. Jadi inilah yang terjadi. Sekarang kita lihat lagi. Hadis berikutnya, hadis keempat. Jadi di ayat terakhir ini, karena ayatnya cuma 2, hadisnya 4 ya. Ayatnya 2, hadisnya 4. Doa salat tahajud Nabi. Jadi Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, kalau ingin membaca doa salat tahajud Nabi, bisa screenshot, bisa difoto ini ya. Foto dulu, mulai dari sini nih. Ini Allahumma, dari sini nih. Ya. Sampai di sini. Sebetulnya doa ini panjang, tapi saya potong, cukup bisa kita ambil. Cukup di sini juga bisa. Ini bisa ya. Ini sampai di sini. Jadi misalnya kalau kita salat tahajud atau salat kapanpun juga bisa sebetulnya, tapi diberitakan dalam hadis ini Nabi membacanya pada saat salat tahajud. Yang namanya doa kan bisa dibaca kapan saja. Dari mana ini? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Jadi Ibnu Abbas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah Nabi SAW iza qama minal laili yatahajjadu. Adalah Nabi apabila berdiri atau bangun, ini qama minal laili itu bangun di waktu malam, yatahajjadu melaksanakan salat tahajud, qala dia berdoa. Apa doanya? Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadanya lah aku berserah diri. Aslamtu itu kan berserah diri. Wa bika amantu, dan kepadamu lah saya beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan atasmu lah aku bertawakal. Kepadamu lah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku kembali bertaubat. Wa bika khasamtu, dan kepadamu lah ya Tuhanku, kepadamu lah aku memusuhi siapa saja yang kamu musuhi. Khasamtu. Ya. Jadi wa bika khasamtu. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah aku berhukum. Kenapa kita angkat ini? Karena tadi ada ayatnya wahkum. Nabi saja mengatakan kepada Allah, ya Allah rabbihkum bil haqqi tadi. Ingat tadi ayat terakhir kalau tidak salah, rabbihkum bil haqqi. Wahai Tuhanku, tegakkanlah hukum dengan kebenaran. Di sini kita katakan wabika khasamtu, ya. Wabika khasamtu, dan kepadamu lah khasamtu. Ya, itu tadi kepadamu aku kembali tadi sini. Ya. Ini tidak ada tanda kurungnya di sini. Ya, wabika khasamtu. Ya, khasamtu aku berargumentasi denganmu. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah aku menegakkan hukum. Maksudnya kepadamu lah saya berhukum. Saya menegakkan hukum demi perintahmu. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Maka damtu, dosa yang lalu, kadam tu yang akan datang maksudnya. Wa ma akhartu, dan apa yang telah terjadi. Akhartu yang terakhir, yang telah lalu dan akan datanglah. Ya, maka damtu wa ma akhartu. Ya, awal dan akhir. Wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan, dosa yang aku sembunyikan. Wa ma alantu, dan dosa yang aku yang kelihatan. Antal muqaddim, kamulah yang terdahulu. Wa antal muakhir, kamulah yang terakhir. Jadi kembali ke sini tadi, kadam dan akhar. Maksudnya itu kamulah yang awal dan kamulah yang akhir. Jadi kalau di surat surat Al-Hadid dikatakan di situ adalah wal awwal wal akhiru. Di sini menggunakan kata muqaddam, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau. Nah, ini adalah doa yang bagus. Ini kita ambil dari riwayat Imam Bukhari nomor 1053. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah hadis-hadis yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sekarang kesimpulan dari dua ayat ini dulu ya. Kesimpulan dari dua ayat ini. Sebelum kita rangkumkan surat Anbiya dari awal sampai akhir. Oh, masih ada satu lagi hadisnya ternyata ya. Setan tak bisa menyerupai Nabi. Ini penting nih hadisnya. Satu lagi hadisnya. Yaitu bahwa, ini hadis Muslim, bahwa setan tidak bisa bahkan menyerupakan Nabi, diri Nabi saja tidak bisa. Jadi kalau dia mengatakan Nabi bisa tersihir, itu bertentangan dengan hadis ini. Jangankan Nabi bisa disihir oleh setan, bahkan bahkan menyerupai bentuk Nabi saya tidak bisa. Sini adalah Abu Zubair mendengarkan dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya bersabda, man ra'ani fin naumi, siapa yang melihatku dalam mimpi, dalam tidur. Naum ini tidur, maksudnya kalau kita mimpi ya. Siapa melihatku dalam mimpinya, maka ra'ani, maka dia sungguh melihatku dalam keadaan yang benar. Maksudnya yang dilihat itu benar-benar aku. Faqad ra'ani. Ya. Apa sebabnya? Fa'inau, karena sesungguhnya la yang bagi syaitan itu tidak akan sanggup ya. An yatasyabbaha bihi untuk menyerupai aku. Jadi siapa yang bermimpi melihat aku dalam tidurnya, maka yang dilihat itu benar-benar aku. Kenapa? Karena la yang bagi, tidak akan sanggup li syaitan itu an yatasyabbaha bihi untuk menyerupai aku. Jadi menyerupai tubuhnya nama saja Nabi bentuknya tidak bisa. Bagaimana bisa syaitan bisa menyeruap masuk ke dalam tubuhnya Nabi dan menyebabkan Nabi misalnya tersihir. Nah, kan ada begitu. Nabi pernah kena sihir. Ya.
Nabi juga pernah lupa. Nah itu kan di Al-Quran dikatakan, lupa itu dalam minasyaitan. Ingat surat Al-Kahfi dulu pembahasan kita. Ya. Jadi tidak mungkin Nabi lupa. Tapi jadi artinya banyak hadis-hadis yang memberikan memberikan image negatif kepada Nabi. Nabi lupa, Nabi kemudian salah baca, Nabi kemudian ditegur oleh jemaahnya di belakang. Kemudian Nabi juga bisa kena sihir dan sebagainya. Bahkan Nabi katanya disebutkan juga di hadis Bukhari juga kalau tidak salah ada hadis mengatakan Nabi pernah membunuh diri ya pada saat terputus wahyu kan begitu. Untungnya disadarkan oleh seorang pendeta Nasrani namanya Waraqah bin Naufal dan seterusnya. Ini cerita-cerita ini saya kira bertentangan dengan sesama hadis. Ini hadis. Ya. Jangankan menyusup masuk ke dalam jiwanya Nabi, bahkan menyerupakan dengan badannya Nabi saya tidak bisa. Ya, la yang bagi li syaitani ayyatashabbaha bi. Tidak mungkinlah syaitan itu untuk menyerupai aku. Kesimpulan daripada surat Al-Anbiya ayat 111 112 ini dua ayat doang ini. 111 dan 112. Nah, jadi kita lihat sini tadi ayat pertama. Kesenangan duniawi bukanlah sekedar nikmat, melainkan ujian sementara bagi manusia. Ujian sementara bagi manusia. Kemudian ini, Allah adalah Ar-Rahman 112. Allah adalah Ar-Rahman. Segala pertolongan atas semua harus dikatakan kepadanya. Allah adalah Ar-Rahman adalah satu-satunya tumpuan untuk mencari keadilan dan bantuan terhadap segala tuduhan atau ucapan buruk orang lain. Jadi, satu-satunya tumpuan. Jangan cari tumpuan kepada Amerika dan Israel. Pasti akan menjadi malapetaka. Kata Imam Khomeini, kalau syaitan tertawa kepadamu, ada yang salah dengan kamu. Ya, kalau syaitan marah kepada kamu, itu kamu benar. Ya, kalau syaitan tertawa kepada kamu, wah, apalagi memeluk-meluk kamu, itu menunjukkan ada yang salah pada kamu. Kata Imam Khomeini, saya kira benar. Karena kalau syaitan senang kepada kita, berarti perbuatan kita sejalan dengan syaitan. Ya, kalau syaitan marah kepada kita, berarti kita tidak mendukung syaitan. Nah, makanya kita bahas dulu, tempo hari, bahwa di dunia ini hanya ada dua hizb, Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Nah, maka Nabi di dalam hadis tadi mengajarkan kita perlindungan. Di sana ada perlindungan kepada fitnah dan sebagainya, azab api neraka dan sebagainya. Kemudian 3 gelombang fitnah besar ini tadi. Fitnah pertama terbunuhnya Utsman bin Affan, nanti melahirkan perang Jamal dan perang Siffin. Nah, fitnah kedua yaitu peristiwa Harra ini dalam zamannya Yazid. Harra ini adalah wanita-wanita di Madinah diperkosa, ya, sahabat-sahabat dibunuh di sana oleh suruhan Yazid bin Muawiyah. Kemudian fitnah ketiga, fitnah yang tidak berkesudahan berarti sampai sekarang. Tapi fitnah ketiga ya akibat dari fitnah kedua. Fitnah kedua akibat daripada fitnah pertama. Fitnah pertama akibat terpilihnya Yazid oleh Muawiyah, dan terpilihnya Yazid oleh Muawiyah karena terpilihnya Muawiyah sebagai gubernur. Urutannya seperti itu. Nah, Rasulullah tidak bisa digandakan bentuknya baik dalam mimpi oleh setan. Maka kalau kita bermimpi oleh Rasulullah berarti itu benar kata hadis tadi ya. Sekarang kita rangkum dulu. Ya, ini dia rangkuman sepanjang satu surat. Jadi dirangkum dalam beberapa lembar saja. Ya. Rangkuman Tadabbur Al-Anbiya 21 dari ayat 1 sampai 112. Ini rangkuman utamanya dulu. Coba kita lihat di sini nih. Mengenal surat Anbiya dulu, warisan agung para nabi. Ini adalah surat Makkiyah, urutannya ke-21. Al-Anbiya artinya nabi-nabi, para nabi. Kemudian kita lihat struktur kata dan huruf. Al-Anbiya ini ada 1323 kata. Ingat, ada 1323 kata dan 5094 huruf. Ingat, 5094 huruf. Kalau satu huruf satu hasanah dan satu hasanah 10 pahala, berarti 10 kali 5000. 10 kali 5000 berarti 50.000 pahala. 5.000 hasanah dan 50.000 pahala. Dapat kita bayangkan.
Itu baru huruf, belum lagi dengan makna mempelajarinya, fahala mempelajarinya. Baru membacanya saja. Nah, di dalamnya ada 17 nabi yang disebutkan. Jadi daftar 17 nabi yang disebutkan. Pertama adalah Musa, Harun, dan Ibrahim. Nabi Musa, Nabi Harun, dan Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut. Kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Ayub. Yang terakhir Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Terakhir. Ini lengkap dengan gambar-gambarnya. Di sini ada Nabi Ibrahim, ada gambar ada gambar api, ada gambar kapak. Karena Nabi Ibrahim nanti menghancurkan patung-patung. Nah, di sini ada Nabi Ismail, Nabi Idris, ya, Nabi Zulkifli, ya, macam-macam. Ini Nabi Nuh, gambar perahu. Nabi Sulaiman, gambar tahta burung, dan sebagainya. Ini gambar ikan untuk Nabi Yunus. Kemudian substansi ayat dan pesan suci. Di sini dibicarakan teori penciptaan di ayat 30. Ya. Tentang bahwa bumi tadinya satu, alam semesta tadinya satu, baru dipisah, langit dan bumi. Kemudian Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Karena dia rahmatan lil alamin, maka di ayat sebelumnya 105 pasti terjadi. Yaitu Allah akan mewariskan bumi ini kepada hambanya yang soleh. Dia akan datang menegakkan keadilan ilahi. Tapi ingat, kita semuanya akan mati. Maka kita harus menjadikan ini sebagai perantara untuk beriman, dan keberimanan kita dalam perjuangkan Nabi sebagai rahmatan lil alamin, agar kita masuk bagian daripada yang mewarisi bumi ini. Yang akan datang menegakkan keadilan, karena kita semuanya akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kemudian ini adalah satu persatu. Jadi Al-Anbiya. Surat Anbiya ini klasifikasi surat Makkiyah. Diturunkan 2-3 tahun sebelum hijrah. Jadi ingat tadi, boleh dikata akhir-akhir periode Makkiyah. 2-3 tahun sebelum hijrah. Jadi kurang lebih bersamaan dengan surat Al-Isra. Al-Isra kan juga segitu. Al-Isra lebih belakang lagi sedikit. Ini lebih awal. Posisinya di dalam juz 17. Ya, jadi dalam juz 17. Kalau dalam surat, dia surat 21. Kalau juz 17. Jumlah ayat 112 ayat. Jumlah ruku 7 ruku. Ruku itu adalah yang bentuk juz. Ruku itu adalah titik-titik besar. Biasa kita lihat tuh. Kemudian ini konteks historis, menjawab penolakan Quraisy. Jadi sejarah turunnya ini atau asbabun nuzulnya adalah menjawab penolakan Quraisy. Makanya tadi di akhir 2 ayat terakhir yang berbicara Nabi Muhammad bahwa saya hanya meminta kepada Allah saja atas apa yang kalian sifatkan. Jadi matasifun itu adalah kalian orang Quraisy sifatkan. Ya. Jadi kita lihat ini terjadi di fase akhir Mekah. Diturunkan sekitar 2-3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kondisi masyarakat kaum Quraisy berada dalam puncak penolakan, menganggap Nabi Muhammad sebagai pembuat kebohongan dan penyair. Tujuan wahyu menjawab keingkaran tersebut dengan memaparkan bukti historis bahwa Nabi Muhammad membawa risalah tauhid yang sama persis dengan para nabi-nabi terdahulu. Jadi surat Anbiya adalah sebuah bantahan tegas terhadap mereka yang mendustakan kenabian, dibuktikan melalui rekam jejak para rasul sepanjang masa. Struktur makro surat Anbiya, struktur umum daripada surat Anbiya. Ini adalah berdasarkan, kalau dibagi berdasarkan tema, maudhu itu tema. Jadi namanya maudhu itu tematis. Tema pertama adalah peringatan hari kiamat, ayat 1-15. Jadi peringatan hari kiamat 1-15. Kemudian yang kedua, bukti kosmologi, ayat 16-35. Di situ tadi bicara tentang alam semesta. Terutama asal-usul alam semesta yang bermula dari Big Bang di ayat 30. Jadi kuasaan Allah di alam semesta dan keniscayaan kematian. Yang ketiga, matriks kenabian. Ya, para nabi dibicarakan di ayat 38 sebetulnya sini 36-91. Kisah para nabi sebagai bukti historis dan legitimasi kerasulan Muhammad. Ya. Kemudian yang keempat terakhir, sintesis dan rahmat 92-112.
Janji kemenangan, di situ nanti bicara tentang 105 bahwa Allah akan mewarisi bumi ini. Janji kemenangan, agama yang satu tauhid, dan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, jadi inilah saya kira struktur utama daripada surat Anbiya. Jadi ada 4 tema utama: peringatan hari kiamat, bukti kosmologi, matriks kenabian, dan sintesis dan rahmat. Kemudian ini permulaannya, tadi kita baca, Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ini ayat pertama. Insight, peringatan keras pembuka surah. Kiamat sudah dekat, atau kiamat sugra bisa saja sudah dekat. Kematian manusia sudah dekat. Namun manusia, khususnya kaum Quraisy saat itu, justru terbuai dalam kelalaian dan penolakan. Bukti kekuasaan di alam semesta. Ini tadi ayat 30 nih. Jadi ayat 30 yang kita bicarakan ini. Awalam yaral ladina kafaru. Apakah orang kafir itu, orang yang tertutup hatinya itu, tidak memperhatikan annas samawati, bahwa langit itu, wal arda, dan bumi, kanata, tadinya keduanya itu ratqa, terpisah. Maksud tadinya satu. Ratqa itu menyatu. Fafataknahuma, lalu kami pisahkan keduanya. Jadi tadinya satu seperti ini, lalu terjadi Big Bang, baru berpisah. Waja'alna minal ma'i waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya. Ini ada kata kulla syai'in di sini, hayya. Kami jadikan, jadi ada syai'in yang tidak ada di sini. Kami jadikan segala sesuatu dari air. Jadi setelah satu, kemudian terjadi letupan, lahirlah planet-planet, lalu bumi dengan airnya, lahirlah kehidupan. Jadi di situ dibicarakan ya 30. Kemudian Allah mengingatkan kita bahwa kalau kalian menolak Nabi dan Rasul, silakan. Tapi ingat, kalian harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, bernafas, pasti akan merasakan mati. Nah, dalam kehidupan ini, kami diuji, kalian diuji. Wa nablukum, kami menguji kalian bisyarri wal khair, dengan 2 pilihan. Keburukan dan kebaikan, sebagai fitnah. Tadi kita bicara fitnah. Jadi fitnah kembali ke sini tadinya. Ya. Fitnah itu artinya ujian, kejahatan dan kebaikan. Kita memilih apakah kita ikut Hizbullah atau Hizbul Syaitan. Wa ilaina turja'un, tapi ingat, apapun pilihan kalian, baik memilih asyar ataupun al-khair, kalian akan dikembalikan kepada kami. Kehidupan dunia, baik berupa kesulitan maupun kenikmatan, adalah sama-sama ujian ketaatan. Nah, matriks kenabian tadinya, pola ujian dan keselamatan. Kita lihat ini ada beberapa nabi kita angkat di sini, yang gede-gede saja, yang besar-besar. Nabi Ibrahim, ya, kita lihat ujiannya, kesyirikan kaumnya, dan eksekusi api. Dia dimasukkan ke dalam api, dibakar. Intervensi Allah, mukjizat, diselamatkan, api menjadi dingin. Nabi Nuh, penolakan kaum dan banjir besar. Ini ujian dan tantangannya. Intervensi Allah, diselamatkan dalam bahtera. Kaum pendusta ditenggelamkan. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam, ujian kekuasaan dan keadilan hukum. Ingat, mereka jadi raja dua-duanya. Dan apakah dia bisa menegakkan hukum dengan adil? Intervensi Allah, diberikan hikmah, burung-burung, gunung-gunung, semuanya angin tunduk kepadanya karena keadilan yang ditegakkannya. Jadi artinya kalau kita adil, semua alam akan patuh. Nabi Ayub alaihissalam, penyakit, penderitaan fisik, dan kehilangan anggota keluarga semuanya. Intervensi Allah, disembuhkan setelah doa yang penuh adab. Nanti doanya di belakangnya. Nabi Yunus alaihissalam ditelan paus dalam kegelapan. Intervensi Allah, diselamatkan berkat tasbih dan pengakuan kezaliman. Kesimpulan, berbagai ragam ujian, namun memiliki satu pola. Pertolongan Allah selalu datang bagi hamba yang bertauhid. Bertauhid maksudnya di sini, tidak ada lagi yang ada dalam jiwanya kecuali Allah. Ya, inilah dia pada saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, maka kemudian Allah berfirman, Qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Ibrahim menantang tradisi penyembahan berhala kaum dan ayahnya, pamannya, dengan logika yang tajam. Ia menghancurkan berhala-berhala untuk membuktikan ketidakberdayaan berhala. Sebagai hukuman, kaumnya melemparkan Ibrahim ke dalam kobaran api, atau api unggun yang besar.
Kemudian keadilan dan kekuasaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tadi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman sama-sama diberikan hikmah dan ilmu. Nabi Daud dikaruniakan kemampuan menundukkan gunung-gunung, burung-burung juga bertasbih bersamanya. Pakar dalam keadilan hukum dan membuat baju besi itu berperang. Nabi Sulaiman diberikan pemahaman hukum yang lebih mendalam dalam sebuah sengketa. Angin yang berembus kencang dan golongan setan ditundukkan di bawah perintahnya. Kesabaran Nabi Ayub dan adab berdoa. Pada saat Nabi Ayub hancur semua badannya, doanya sangat-sangat indah. In anni massaniyadur atau inni massaniyadur, ini harusnya ini sih. Inni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya mendapatkan penyakit atau adur itu mudarat, tapi saya menganggap kamu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Luar biasa kan? Jadi seakan-akan Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, saya sakit parah, tapi saya anggap penyakit yang kuderita ini adalah bagian daripada kasih sayang. Luar biasa kan? Ya. Ayub tidak mendikte Allah. Ingat, kalau kita berdoa jangan mendikte Allah. Kalau kita kan harus jadi memperlakukan Allah itu seperti jongos. Ya. Ada tertinggi dalam berdoa. Kita itu pokoknya ada maunya, minta Allah. Jadi Allah itu kayak jongos kita. Akan kita ancam-ancam Allah. Kalau kamu Tuhan tidak mengijabah doaku, saya tidak salat lagi. Kan ada yang begitu. Ya. Kalau kamu tidak ijabah doaku, saya tidak ngaji lagi. Nah, kayak gitu. Nah, adab berdoa, Ayub tidak mendikte Allah untuk menyembuhkannya, melainkan hanya mengadukan penderitaannya dan memuji sifat Maha Penyayangnya Allah. Respon Allah seketika menyingkap penderitaan tersebut sebagai rahmat. Kemudian Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Doa pembebasan Yunus Zunnun. Apa kata Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayat di 87. Kemudian doa yang dia kabulkan Zakaria dan Maryam. Jadi walaupun tidak sesuai bicarakan Nabi Isa, ini Maryam. Jadi kalau ditambah sebetulnya 18 dengan Maryam. Cuma Maryam kan bukan Nabi. Jadi di sini Maryam masukkan juga. Jadi Allah mengabulkan doa Zakaria dengan mengurniakan Yahya di usia senja dan meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam yang menjaga kehormatannya. Coba kita lihat di sini. Kunci mustajab. Jadi Bapak, Ibu, Tuan dan Puan kalau ingin mustajab doanya, ya ada 3 syaratnya. Kita sudah bahas juga dalam pembahasan kita. Ada 3 syaratnya, ini dia, 3. Jangan mendikte Allah, lakukan 3 ini. 1, ya ini, bersegera, selalu berlomba dalam perbuatan baik. Fastabiqul khairat. Yang kedua, keseimbangan hati, berdoa dengan penuh harap. Rahabah dan cemas, rahaban. Ya, rahban dan rahban. Kemudian yang ketiga, ketundukan. Mereka adalah hamba yang khusyuk kepada Allah pada saat dia berdoa. Ya, jadi kalau berdoa ya khusyuk. Pada sintesis kenabian, agama yang satu. Nah, setelah itu kemudian dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, hakikatnya satu. Hakikatnya umat Nabi Muhammad. Inna hadhi ummatukum. Umat Nabi Nuh menjadi umat Nabi Idris. Umat Nabi Nuh, Nabi Idris menjadi umat Nabi Nuh. Begitu seterusnya. Umat Nabi Adam sampai Nabi Isa akan menjadi umat Nabi Muhammad. Dan hakikatnya cuma satu karena Tuhannya satu juga. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan. Sungguhnya umat Muhammad adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan akulah Tuhanmu. Fa'budun, siapa saja kalian sembahlah aku. Sintesis. Meskipun terpisah oleh ribuan tahun, tantangan yang berbeda dan bahasa yang beragam, dari Ibrahim hingga Muhammad, inti risalah mereka tidak pernah berubah. Ketauhidan absolut. Jadi kita lihat tadi sini nih, ya ini. Kita kembali sini nih ya. Ini katakanlah nabi-nabi berbeda, tapi muaranya sama. Ini kepada tauhid, sama semuanya ya. Dan muaranya kepada Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Ibrahim ke sini, umatnya nabi-nabi yang lain ke sini, umatnya Nabi Nuh ke sini, semuanya. Jadi satu umat Nabi Muhammad. Kemudian puncak misi Rasulullah, rahmatan lil alamin. Ingat. Jadi inti daripada misi Rasulullah, rahmatan lil alamin. Jadi jangan kita menanamkan kebencian kepada pihak lain, suku lain, bangsa lain, agama lain, tidak boleh. Karena inti daripada misi Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Dan semua
orang adalah berhak mendapatkan rahmat dari Allah melalui ajaran Muhammad yang sempurna ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi melanjutkan legasi para nabi terdahulu. Profil Salam Muhammad didesain bukan sekedar sebagai peringatan, tapi sebagai solusi dan rahmat yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia di alam semesta ini. Keputusan akhir dan tawakal. Tadi kita lihat ini ayat 112. Ya. Jadi setelah itu, udah kita tidak perlu memaksa orang. Kita serahkan kepada Allah, ya Allah tegakkanlah hukum dengan kebenaran. Kepada mereka menentang kita mengatakan Rabbuna Rahman, Al-Musta'an, Alamatasifun. Ya silakan kalau menolak, tapi Tuhan kami adalah Ar-Rahman, yang tempat kami satu-satunya meminta pertolongan atas apa yang kalian sifatkan, apa yang kalian buruk lakukan kepada kami. Surah Anbiya dimulai dengan peringatan keras akan datangnya hari hisab, ayat 1 tadi, dan ditutup dengan kepasrahan total Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyerahkan segala urusan kepada keadilan dan kasih sayang Allah. Sebuah mahakarya penutup yang sempurna. Luar biasa jemaah sekalian ya. Saya kira itulah pembahasan kita hari ini. Mohon maaf ini cukup panjang. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana kita fahami bila iblis terlaknat, maka berarti dia terjauhkan daripada rahmat ni. Sedangkan dalam ayat 107 bahawa Muhammad dan Nur Muhammad tadi adalah rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Dan kedua, ini berarti dalam pembahasan kita malam ni bahawa majoriti seluruh makhluk-makhluk ni sebenarnya iktiraf wilayah Muhammad wa ali Muhammad, lalu mereka kekal dalam rahmatnya tadi. Cuma yang minoriti dia tidak. Beri pecahan tegusan, afwan barakallahu. Nah, jadi cuma sebahagia yang dikatakan Pak Nur tadi adalah boleh dikata kesimpulan juga. Jadi bahwa intinya jemaah sekalian berbahagia, Nabi Muhammad diutus atas rahmat tadi. Surat ini ayat 107 sebelumnya ya di sini. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ini saya kira kalimat pendek tapi cukup buat tidak ada tujuan lain pengutusan Nabi Muhammad selain sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tentu dengan segala isinya, sehingga bisa kita katakan bahwa kalau bukan karena Muhammad, K-nya di sini Muhammad ya. Kalau bukan karena K, engkau Muhammad ini. K ini Pak sekalian kalau disimpan di depan namanya anta. Jadi kalau yang tahu bahasa Arab, kalau di belakang itu K, namanya adalah dhamir, namanya muttasil. Kalau disimpan di depan menjadi anta, namanya dhamir munfasil, yang berpisah. Jadi kalau disimpan di depan anta dan K di sini adalah Muhammad. Ya, jadi begitu. Dan tiadalah kami mengutus engkau, Anda Muhammad, kecuali tidak ada lagi kecuali alam. Jadi bisa dikatakan kalau bukan karena engkau Muhammad, anta engkau, maka alam tidak tercipta. Kata-katanya laulaka ma khalaqtul aflaq. Nah, dengan demikian orientasinya ke sana dan ujung-ujungnya nantinya seperti dikatakan Pak Nur tadi juga adalah di sini. Ya. Nah, jadi ujung-ujungnya agar semua orang itu, manusia ini, menyandarkan dirinya, hidupnya hanya kepada Allah. Ingat, tujuannya Nabi nggak ada yang lain. Nabi tidak ingin menjadi penguasa. Kalau toh dia menjadi penguasa itu karena keinginan Allah, bukan keinginan Nabi. Seandainya Nabi berkuasa, ya bukan maunya dia, tapi maunya Rasul. Karena dengan berkuasalah kebenaran bisa ditegakkan secara hukum, namanya keadilan. Nah, jadi Nabi kalau ingin menegakkan keadilan dia harus berkuasa. Nah, dan itu adalah maunya Allah. Nah, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, semuanya harus datang ke sana, yaitu supaya hanya menjadikan Allah. Kenapa Ar-Rahman? Karena seluruh manusia. Ingat kan ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu adalah bersifat inklusif, sedangkan Ar-Rahim bersifat eksklusif. Ya. Jadi kalau Ar-Rahman itu inklusif, seluruh makhluk mendapatkan rahmannya. Tapi kalau Ar-Rahim eksklusif, hanya mereka yang menyambungkan diri dengannya dapatkan Ar-Rahim. Ya. Jadi seperti itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Boleh dikatakan Ar-Rahman itu seluruh dapat cahaya matahari. Tapi Ar-Rahim hanya orang yang punya
pembangkit tenaga surya, tenaga matahari yang disimpan di atap rumah itu yang bisa menyimpan energi dari matahari. Kalau dia tidak punya panel surya, panel matahari, ya tidak bisa menyimpan energi listrik dari matahari. Seperti itu. Matahari semua memancar kemana-mana, tapi yang bisa menyimpan energi listrik dari matahari hanyalah yang punya panel surya. Nah, begitu juga yang bisa menyimpan kasih sayang Allah lebih dalam pada dirinya hanya yang menegadahkan, yang mengarahkan mata hatinya, jiwanya kepada Allah. Dia dapatkan energi Rahman namanya Rahim. Jadi energi Ar-Rahman namanya Rahim. Nah, makanya orang yang mendapatkan energi Rahim melalui Rahmannya, seperti Nabi di sini, dia akan dengan lapang dada menghadapi berbagai macam ketidaksepakatan ataukah penolakan dari seluruh manusia. Toh pada akhirnya kullu nafsin zaikatul maut wa ilaina turja'un. Setiap manusia merasakan mati dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi semuanya bertanggung jawab ke sana. Nah, inilah sebabnya maka kita wajib mengingatkan, menyampaikan kebenaran ini kepada seluruh manusia, tetapi tidak boleh memaksanya la ikraha fiddin, karena toh masing-masing orang akan bertanggung jawab. Maka Islam itu adalah indahnya di situ. Dia mengaku sebagai pembawa risalah kebenaran, tapi dia tidak boleh dan tidak punya keinginan sama sekali untuk memaksakan itu kepada orang lain, karena toh pada akhirnya setiap orang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tapi kalau mereka terbuka hatinya untuk kembali kepada Allah, maka mereka harus sampaikan bahwa Rabbuna Rahman Al-Musta'an. Tuhan kami adalah Rahman, terbuka, memberikan rahmat kepada siapapun, dan dialah satu-satunya tempat yang pantas dimintai pertolongan. Nah, saya kira inilah juga yang harus kita miliki di dalam apa yang disebut dengan ideologi Mahdawiyat, yaitu penanti akhir zaman, terwujudnya surat Al-Anbiya ini ayat 105. Ketika Allah mengatakan walaqad katabna fi zabur mim ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun, di ayat 105, ingat ayat 105 sebelumnya sini nih. Walaqad katabna fi zabur mim ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Ada lagi yang lain? Tidak ada di chat Kalau room. tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.